Usai diguyur hujan deras selama 3 hari sejak akhir Januari, Desa Padasari di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal mulai dilanda tanah gerak. Hingga pekan ketiga bulan Februari ini, masih terjadi tanah gerak aktif. Tidak kurang dari 863 unit rumah terdampak dengan kondisi sebagian besar rusak parah. Kini Padasari terisolasi, bak desa mati. Ini adalah salah satu dari ratusan rumah warga di Desa Padasari yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Seperti terlihat kondisinya sudah tidak layak untuk ditinggali dan tercatat sudah lebih dari 2 pekan. Ribuan warga Desa Padasari meninggalkan wilayah ini karena seperti bisa kita lihat ini adalah visual yang saat ini kami berdiri di titik yang agak berada di atas ya. Bahkan jalan menuju ke bawah pun itu sudah istilahnya hancur karena tanah gerak ini yang tadinya ini merupakan tangga satu-satunya akses menuju ke bawah, namun sudah berubah menjadi reruntuhan. Begitu pula rumah-rumah yang ada di bawah sana. Dampak dari tanah gerak secara pelan namun pasti, rumah-rumah warga Desa Padasari terus bergeser, bahkan hingga ambles ke dalam tanah. Ini yang awal rumah pagarnya roboh ini, rumah ini Mas. Ini rumah kakak ipar saya ini malah terjadi berarti sekitar pukul 03.00 menjelang subuh itu. Sampai bisa terbayang ya berapa tanah gerak ini ternyata besar dampaknya. Yang mana Pak? Oh itu ya? Iya, bisa ceritakan. Itu yang di bawah berarti asrama 1 Putra yang sudah rata dengan tanah. Malam jam 12 ke atas, nanti pagi kita lihat menjelang subuh udah beda. Itu seperti itu bergeraknya, tapi secara halus, enggak secara terus langsung tiba-tiba, itu secara halus enggak terasa. Jadi baru saja kita mendengarkan suara seperti ada struktur bangunan yang terjatuh begitu ya Pak ya? Iya betul. Tadi Pak Ruslan, ya, Pak Ruslan juga sendiri itu kan barusan ya. kami mendengarkan sendiri betapa memang kalau tadi Pak Ruslan bilang ini terjadi secara halus, tidak ada suara atau getaran yang mengawali, dan itu baru saja terjadi struktur salah satu bangunan atau rumah yang ada di dekat kami, tidak jauh dari kita ya Pak ya, sekitar berapa ratus meter. Foto-foto keluarga yang masih tergantung, benda-benda pajangan yang masih terpasang, dan juga sejumlah perabotan yang masih ditinggalkan. Setidaknya itulah beberapa kenangan yang ditinggalkan di dalam rumah-rumah warga di Desa Padasari yang karena fenomena pergerakan tanah kini telah berubah menjadi desa mati. Hampir setengah dari Desa Padasari luluh lantak. Hingga kini warganya belum berani kembali ke rumahnya. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan, menyelamatkan harta benda yang paling berharga.
Parahnya itu rasanya gimana tuh? Rasanya Apakah itu perabot? puyeng. Kalau saya jalan itu puyeng, begitu puyeng. Betul puyeng getaran itu benar-benar itu ketara benar tuh puyeng tuh. Kayaknya kayak buat jalan itu kepala udah nggak bisa ini nahan gitu. Tadi beda sama gempa ya, Pak? Kalau Eh. ini lebih tidak terasa gitu. Kalau ini halus, jalan sedikit-sedikit gitu. Tapi nggak kayak gempa, enggak kayak itu sedikit-sedikit sampai ya itu kan sampai 3 hari itu yang berturut-turut tuh. Tapi sampai sekarang tuh juga belum selesai. Gitu. Sedikit tapi puyeng ya. Puyeng apalagi di sebelah situ tuh. Sebelah itu jelas sekarang juga masih gerak gitu. Kalau di sini di agak mendingan gitu. Kami sedang mengeksplor RT 9 RW 2 di Desa Padasari ini dan baru saja kami merasakan langsung dan melihat langsung ya tadi bangunan-bangunan seperti baru saja kami dengar ada suara-suara yang menunjukkan bahwa tanah itu sedang bergerak atau masih bergerak. Merasa keselamatan jiwanya masih terancam, lebih dari 2.400 jiwa penduduk Desa Padasari memilih tinggal di pengungsian. Akibat kondisi tanah belum stabil, pemerintah kabupaten memperpanjang status tanggap darurat hingga 2 Mei mendatang. Tanah di Tegal ini masih bergerak dan bagi sebagian warga Jawa Tengah ini bukan pengalaman yang pertama. Setahun lalu di Kabupaten Brebes juga terjadi fenomena serupa. Lalu seperti apa kondisinya kini? Jam 3 pagi itu kayak seperti ada goncangan gitu loh. Saya pikir kan itu lindu biasa itu Pak. Tanah gerak kini terjadi di sebagian wilayah di Jawa Tengah. Tidak hanya di Tegal, fenomena tanah gerak juga terjadi di Semarang. Didera cuaca hujan ekstrim bertubi-tubi, sebagian permukiman di Kelurahan Jangli di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, kini juga dilanda tanah gerak. Di saat yang hampir bersamaan, Desa Sambi di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen juga diguncang tanah gerak. Pergerakan tanah menyebabkan bangunan rumah, infrastruktur, dan drainase rusak. Pergerakan tanah di desa ini sebenarnya sudah terjadi sejak September 2025 lalu. Cuaca hujan lebat berkepanjangan memicu kondisi tanah menjadi labil. Ini di sini ada 3 rumah. Setahun lalu, Desa Mendala di Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes juga dilanda tanah gerak. Puncaknya pada 22 April 2025, tanah gerak mulai membelah Desa Mandala. Sedikitnya 114 rumah mengalami rusak berat dan lebih dari 500 jiwa terpaksa mengungsi. Namun hingga kini, dampak dari tanah gerak Desa Mendala masih bisa dijejak. Rumah-rumah yang mengalami rusak berat tampak melompong ditinggalkan penghuninya sejak lama. Saat ini saya sudah berada di Desa Mendala, Kecamatan Sirampok di Brebes, Jawa Tengah. Dan ini adalah bekas-bekas dampak dari fenomena tanah bergerak yang terjadi. Dan untuk mengetahui lebih details lagi, untuk lebih mendalam, kita akan langsung berbincang
Itu tadinya nggak terasa Pak, cuma ada yang bilang itu jam 3 pagi itu kayak seperti ada goncangan gitu loh. Saya pikir kan itu lindu biasa itu Pak. Pertama yang laporan kan orang yang punya rumah ini. Terus saya laporan ke desa dari desa ke sini. Iya ternyata makin melebar, makin meluas retakan-retakannya. Jadi ke sana atau ke sini, Mas? Ya ke sana juga, ke sana juga kan. Kini sudah hampir setahun Tanah Gerak Desa Mendala berlalu. Namun sampai saat ini warganya hanya bisa menatapi nasib kehilangan rumah tinggalnya. Ya karena dari dari kecil sampai setua ini kan saya di sini loh Pak. Terus saya dari mulai berumah tangga menjalankan rumah tangga ya membangun rumah tangga, membangun keluarga itu kan dari sini loh Pak. Jadi ada masa-masa perjuangan waktu kita bersama-sama di sini itu. Banyak kenangan artinya apa? Iya, banyak sekali kenangan di sini. Ibu. May pagya. Wala di kuto-kuto ko. Mga napapa. Kita bisa melihat kalau menggunakan simetris ini memang sudah tidak karuan ya. Miring kanan, kiri, jalan retak seperti ini. Yang tadinya banyak juga kesaksian dari warga menyatakan bahwa tadinya jalan-jalan yang ada di sini itu lurus, namun terangkat tanahnya sehingga mereka menjadi berbeda ketinggian seperti yang ada di sini. Ini sudah miring, sangat miring, dan istilahnya seperti tinggal menunggu waktu untuk rubuh atau ambruk. Bu, permisi Bu, masih tinggal di sini Bu? Masih nginep di sini? Kalau sonten kembali ke Huntara itu. Oh, oke. Jadi Yang teh datang riki. siang ke sini karena jagain ternak atau gimana Bu? Boten pulone mendeti rumput. Oh, Kambing. mengambil rumput atau kambing. Oh iya iya. Pasca bencana geologis Tanah Gerak April 2025 lalu, sekitar 560 jiwa warga desa Mendala tinggal di hunian sementara. Huntara yang awalnya dibangun sebagai solusi darurat tampaknya bakal jadi tempat tinggal jangka panjang. Warga bertahan di permukiman penuh keterbatasan yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Nah, kita akan lihat ya bagaimana kondisi hunian yang ada di Huntara atau hunian sementara ini. Kita akan tanya kepada salah satunya. Assalamualaikum. Boleh minta waktu sebentar Mbak? Boleh. Iya boleh. Dengan Mbak siapa? Ya, Lastiani. Lastiani. Oke Mbak Lastiani. Ini berarti sudah berapa lama tinggal di Huntara ini Mbak? Ya, kurang lebih 10 bulan. Nah, saya boleh lihat bagian dalamnya nggak Mbak? Ini ukur Berantakan. Nggak apa-apa. Ukurannya berapa sih? Kita akan lihat di bagian dalam. 6 kali 6 ya. Iya, jadi Oke. untuk ruangan yang di dalam kan untuk kamar tidur 3 kali 3. Izin saya boleh masuk di sini ya. Ini di sini, ini ruang apa? Tamu ya Ini- bisa untuk kalau yang lain kan ada untuk dapur juga Mas. Bisa di depan. Kalau saya kan karena dapurnya berbarengan sama orang tua, kebetulan sebelah orang tua, jadi dapurnya barengan. Kebanyakan itu rawan tanah gerak. Jadi kan dari Badan Geologi dan juga itu kan sudah memberikan pilihan, iya zona merah disiram begitu, kita lumayan banyak. Jadi mau pindah ke sini pun kalau misalnya tanahnya belum masih labila ya. Jadi kan kita harapnya sih nanti di Huntapnya rumahnya aman lah ya, tidak Sudah di ada situ, iya netep, sudah tidak pindah-pindah ada lagi. pindah-pindah lagi. Fenomena tanah gerak terus sambung menyambung menggetarkan sebagian wilayah Jawa. Cukupkah pemerintah merespon hanya dengan status tanggap darurat?
atau sudah saatnya melakukan mitigasi dan mencari solusi jangka panjang? Jadi memang sudah ada secara geologi, secara potensi, mereka secara alamiah sudah ada bakatnya. Provinsi Jawa Tengah sebenarnya bukan wilayah yang asing dengan ancaman pergerakan tanah. Data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah menyebut ada 20 kabupaten dan kota yang masuk zona rawan tanah gerak. Wilayah perbukitan di bagian selatan dan barat Jawa Tengah tercatat sebagai kawasan paling rentan. Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, Purworejo, Brebes hingga Tegal termasuk dalam zona rawan menengah hingga tinggi. Tanah gerak yang terjadi di Tegal dikategorikan sebagai jenis scraping atau rayapan tanah. Pergerakan massa tanah atau batuan terjadi sangat lambat dan berlangsung dalam waktu lama. Di dalam peta rawan gerakan tanah yang kami miliki dan kami plotting seluruh kejadian bencana yang terjadi, bencana longsor yang terjadi di Jawa Tengah ini masuknya ke dua zona tinggi dan zona menengah. Jadi tidak ada yang terjadi pergerakan di zona aman atau hijau. Jadi masuknya ke merah atau yang ke kuning. Jadi memang sudah ada secara geologi, secara potensi, mereka secara alamiah sudah ada bakatnya. Nah, ditambah pemicu-pemicu eksternal seperti aktivitas budidaya manusia, pemanfaatan lahan, kegiatan pemotongan lereng, tebing, termasuk di dalamnya kegiatan pertambangan, dan juga yang tidak kalah penting itu adalah satu lagi tadi, faktor alam, curah hujan itu sangat berpengaruh, dimana kalau potensinya kuning atau merah dengan curah hujan yang tinggi, maka kami sudah mengirimkan surat kepada seluruh bupati wali kota se-Jawa Tengah setiap bulannya agar waspada terhadap daerah-daerah yang kami overlaykan berada pada zona kuning atau rawan menengah dan zona merah rawan tinggi dengan curah hujan yang tinggi. Itu sudah kami sampaikan sampai ke tingkat camat. Lantaran didominasi jenis tanah lempung yang mudah mengikat air, maka risiko pergerakan tanah makin tinggi. Terjadi hal yang sama, gerakan tanah jenis creeping atau rayapan, yaitu gerakan tanah karena litologi di bagian bawahnya itu ada lempung yang mempunyai sifat mudah mengerut dan mengembang apabila terjadi atau terisi oleh air. Sehingga apabila terdapat hujan selaku pemicu eksternal dari sisi selain faktor alamiah geologinya, dari eksternalnya itu dipicu oleh curah hujan yang tinggi dengan durasi yang lama yang mengakibatkan lempung tersebut mengalami kejenuhan dan istilah awamnya itu bubur lah gitu, sehingga konsolidasi dari lempung itu sendiri menjadi lemah dan mengakibatkan karena didukung oleh adanya kemiringan lereng juga, maka dia bergerak secara pelan-pelan lambat ke arah titik yang lebih rendah. Meskipun sudah mahfum warganya bermukim di zona rawan tinggi pergerakan tanah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal mengaku tidak mudah merelokasi warga. Pencarian lahan pengganti terbentur persetujuan rekomendasi. Hari keempat itu sudah mencari lokasi untuk Bintara. Secepat itu, tetapi keterbatasannya adalah di desa Padasari tidak ada lokasi-lokasi yang aman secara bencana. Hampir semuanya wilayah ungu. Ya, di peta itu pada zona pergerakan tanah bergerak itu termasuk skalanya skala sedang seperti itu. Jadi Rawan apa itu Pak kalau warna ungu? rawan longsor dan rawan bergerak seperti itu.
Nah, artinya apa? Ketika kita memilih lokasi, itu harus mendapatkan rekomendasi atau pertimbangan teknis dari dinas terkait, yaitu ESDM. Ketika pertama kami mengajukan di sekitaran kawasan, ada di lokasi kawasan hutan seluas 15 hektar. Ternyata setelah dicek kita tidak mendapatkan rekomendasi. Di lokasi 2 juga nggak aman. Itu yang sedang dibuka ya. Gitu. Nah, itu pun dari luasan bengkok total sekitar 12 hektar hanya 4,6 atau 4,7 ya yang direkomendasi untuk Guntara. Bencana tanah gerak di Jawa Tengah bukan sekedar bencana musiman. Data dan kajiannya sudah ada dan terpampang jelas. Ancamannya terus berulang dan menjalar ke beberapa wilayah. Tidak semestinya menunggu korban berjatuhan berulang lagi dan lagi. Pemerintah hanya punya 2 pilihan, merelokasi warga ke wilayah yang aman atau harus bolak-balik tergagap menetapkan status tanggap darurat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.